Ketakutan di dalam hidup manusia bagaikan sebuah penjara. Sehingga ketika orang sedang merasa takut, dia sebenarnya sedang mulai dipenjara oleh perasaannya sendiri. Perasaan takut. Dan kalau orang terpenjara, dia tidak bebas, terkungkung, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak bisa menjalin hubungan dengan dunia luar karena dia ada terperangkap di dalam sebuah penjara yang pengap, mungkin lembab, mungkin juga gelap. Namun penjara ketakutan itu adalah sesuatu yang bukan saja membuat orang terkurung dan tidak bisa kemana-mana, tapi pemenjaraan itu juga membuat seorang menjadi lumpuh, tidak bisa bertindak normal lagi, menjadi limbung, bingung, dan juga kadang-kadang terhuyung-huyung dan jatuh. Makin hari, makin rasa takut dipelihara, makin seseorang terpenjara, dan makin terpenjara makin lemahlah dia. Makin seram hidupnya, makin dibinasakan oleh rasa takutnya sendiri. Karenanya kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dia bersandar kepada cinta kasih dari Tuhan. Ini ciri sederhana orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kasih, yaitu hidupnya dipenuhi oleh kasih Allah, membuat dia tidak lagi terpenjara oleh ketakutan. Bukan ketakutan tidak ada dalam hidupnya, tetapi ketakutan itu tidak memperangkap dia, tidak mencengkeram dia, tidak lalu kemudian melumpuhkan dia. Karena ada satu yang lebih bernilai, yaitu kasih yang mengenyahkan ketakutan. Dan kasih itulah yang harusnya memang menopang hidup kita senantiasa. Apalagi pada masa-masa takut apapun juga, hidup kita perlu ditopang oleh kasih sempurna yang mulia itu. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian firman Tuhan di Perjanjian Baru. Pertama adalah dari Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil jadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Lalu satu ayat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dibacakan dari Alkitab versi Indonesian Literal Translation. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebaliknya kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia belum disempurnakan di dalam kasih. Sesungguhnya lawan kata takut bukan berani, tetapi penuh cinta kasih, dan itu yang menyebabkan seseorang tidak takut lagi. Cinta kasihlah yang membuat seseorang itu tidak pernah merasa berjuang sendiri. Ada sosok lain yang menemani. Yang pasti Allah Maha Kasih itu, Kristus Yesus sumber cinta itu, dan Roh Kudus yang menyadarkan kita bahwa kita dicintai. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa sadar bahwa kita dikasihi begitu rupa. Kita akan selalu merasa saya salah, merasa saya dibenci, merasa saya disolimi, merasa saya disakiti, dan seterusnya, karena belum dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus sudah memenuhi hati seseorang, maka dia tidak akan mengalami atau dijejali oleh roh ketakutan. Bukankah ada satu ayat juga di Sabda Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi ketertiban, cinta kasih, dan ketenangan, damai sejahtera. Itu yang Tuhan berikan. Dia tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membagikan kekuatan, cinta kasih yang mengenyahkan ketakutan itu. Karenanya tentu saja hidup kita sering dicekam oleh berbagai macam ketakutan. Tapi Sabda Tuhan hari ini mau undang kita untuk mengenakan kasih. Kasih dikenakan, berarti dia menyelubungi hidup kita bagaikan baju atau pakaian yang membuat kita akan merasa hangat pada saat kedinginan. Dan pakaian itu juga akan membuat kita merasa aman dari berbagai macam gangguan-gangguan untuk tubuh kita.
baik dari rasa kedinginan atau kepanasan. Pakaian itu melindungi. Dan itulah cinta kasih Tuhan, pelindung yang kekal, Bapa yang kekal, dan kasihnya sempurna. Dia selalu ada pada saat kita butuhkan. Masalahnya, mau nggak kita mencari Dia sebagai sosok yang paling kita butuhkan? Atau seringkali kita dipusingkan oleh kebutuhan hidup kita, tetapi kita tidak hidup dari Tuhan yang sebenarnya paling utama kita butuhkan di dalam diri kita. Dan kalau kasih itu kita kenakan jadi pengikat yang mengeratkan, yang menyatukan dan menyempurnakan, maka ketentraman akan jadi bagian kita. Damai sejahtera akan memerintah dalam hati kita, karena kasih itu sudah kita kenakan. Jadi kalau kita mau mengenakan cinta kasih itu, damai sejahtera akan terjadi dalam hidup kita, yang berarti ketakutan akan enyah, tidak lagi berkuasa. Dia tetap ada, tapi tidak akan mempenjarakan kita. Dia justru akan memberi kepada kita ketenangan, kekuatan, dan dalam ketenangan kita mengalami kemenangan. Sabda Tuhan hari ini mau undang kita bahwa bila kasih ilahi, kasih Allah memerintah di dalam jiwa kita, hidup kita tidak akan lagi terpenjara oleh rasa takut. Karena rasa takut itu mengandung hukuman yang seram. Tetapi kita yang tidak terpenjara oleh rasa takut itu, walaupun masih ada rasa takut itu, kita akan ditopang oleh kuasa kasih yang memberikan ketentraman. Dan itu menjadi lebih bernilai di atas segala rasa takut yang ada. Sekali lagi, rasa takut tidak enyah begitu saja. Tapi dengan makin kita ditopang oleh kuasa kasih, maka makin tentramlah kita. Dan lama-lama ketakutan tidak lagi mau menguasai kita, tidak bisa lagi mencengkeram kita. Dia akan meninggalkan kita seiring dengan kita tinggal di dalam kasih yang sempurna itu. Karenanya ingat terus Bapa yang kekal, kasihnya sempurna. Dia selalu ada buat kita, Dia available buat kita, Dia juga capable, Dia sanggup untuk menyertai kita, dan yang pasti Dia setia menjaga kita. Percayakanlah hidupmu kepadanya. Kita bisa takut masa depan hari-hari ini. Kita takut akan berbagai macam berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang begitu banyak sekali menjejali telinga kita, mata kita, membuat kita lemah dan lelah. Tapi kalau hidup kita senantiasa ditopang kasih sempurna, kita tidak akan dikuasai oleh takut itu. Karena kasih sempurna itu yang menguasai hidup kita. Takut tidak lagi bernilai dalam hidup kita, tetapi kasih Tuhan yang berkuasa di dalam diri kita. Selamat hidup di dalam kekuatan cinta kasih Tuhan, dan lambat laun segala macam ketakutan kita akan mundur perlahan dan akhirnya tidak lagi mampu memenjarakan hidup kita. Selamat berjuang, Tuhan mengasihimu senantiasa. Amin.